CTC Indonesia, Trainer Self Total Healing, Trainer Statement Analyze, penulis buku Psikologi Populer, praktisi TRE, Kinesiologi, dan POI. Baik, untuk selanjutnya waktu saya persilakan kepada Ibu Sofi Balkis. Silakan Ibu. Terima kasih Mbak Nia. Iya, sama-sama Ibu. Selamat pagi semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah amma ba'd. Baik, rekan-rekan, konselor terapis seluruh Nusantara dan Malaysia, Singapura ya, kita bersaudara begitu ya, sebangsa Melayu. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya untuk sharing ya. Jadi event ini adalah best practice untuk sharing tentang CTC. Bagaimana CTC ini sudah diterapkan ya. Nah, pengalaman saya sebagai terapis CTC, kebetulan saya juga sudah di jenjang trainer ya. Jadi buat saya eman kalau saya tidak sampai pada jenjang tinggi, karena ilmu ini membantu untuk menambah tools saya sebagai psikolog ya. Jadi saya Sofi Balkis, saya psikolog gitu. Kemudian saya concern untuk healing gitu ya. Dan di sini membantu saya karena klien datang ke psikolog itu tidak melihat kita itu psikolog bidang apa ya. Jadi kalau di Indonesia itu psikolog itu ada psikologi pendidikan, ada perkembangan, ada industri organisasi, kemudian ada klinis begitu ya. Kemudian mereka datang itu hanya ingin pulih. Ya, betul. Klien datang itu hanya butuh untuk dibantu, butuh untuk disembuhkan, butuh untuk menjadi lebih baik, butuh untuk lebih sejahtera, butuh untuk lebih tenang gitu ya. Nah, maka kita harus punya tools gitu ya. Nah, ketika saya belajar CTC level dasar ya, practitioner, saya melihat wah ini cakep banget atau ini sangat bermanfaat gitu ya. Karena tekniknya lebih cepat ya, tekniknya lebih cepat, kedua bisa untuk grup gitu ya. Lalu yang ketiga klien yang tidak well educated pun bisa kita bantu gitu ya, karena nggak pakai apa namanya kemampuan berpikir yang level tinggi begitu ya. Karena beberapa teknik di psikologi itu harus mengubah cara berpikir, kemudian menelaah sesuatu itu agak ribet begitu ya. Nah ini bagaimana mengklinsik emosi itu jauh lebih gampang begitu ya dengan dua teknik penting ya. Yang pertama adalah clapping, ya begini menyilang ya. Ini tangan kanan di rahang kiri ya, mulai dari bawah telinga ini sampai ke dagu begini ya. Kalau yang tangan kiri di rahang kanan gitu. Nah kemudian next cruising itu yang tengok kanan, tengok kiri, kemudian dongak atas, dongak bawah ya. Ada horizontal dan vertikal. Lalu apakah hanya dua teknik itu? Enggak gitu ya. Kalau teman-teman ikut level basic sampai master, ada beberapa teknik itu membantu untuk coaching, membantu untuk mengubah perilaku ya. Jadi kalau emosinya sudah clean, maka berikutnya adalah menata perilaku, menata tindakan, atau membuat goal baru begitu ya dalam hidupnya, dalam perubahan apa yang diinginkan. Nah itu kita bantu untuk coaching ya. Jadi CTC ini sebenarnya sudah komplit ya. Ada emotion, fokus, emotion focus solution, dan problem focus solution gitu ya. Ada dua ya yang penting gitu. Nah pengalaman saya teman-teman. Pertama, kalau terkait dengan kebencanaan ya, jadi saya, Mbak Niken, saya juga ada tim ya, ada Mbak Riza, ada Mbak Delta, Mbak Anis gitu ya, dari tim CTC, itu berangkat ke area kebencanaan. Waktu itu di Lombok, kemudian di Palu, juga di Makassar ya. Waktu di Lombok itu kita kumpulkan tuh warga ya yang terdampak begitu ya. Jadi kita grup gitu ya, komunal gitu ya. Nah, kemudian nanti kami apa istilahnya? Kami berbagi peran ya. Ada yang perannya untuk terapi kelompok, ada juga yang kami mengamati. Kalau ada sesuatu yang
apa ya istilahnya ya, sesuatu yang mencurigakan atau sesuatu yang tidak sama atau berbeda begitu ya. Misalkan contoh ada seorang ibu yang duduknya gini ya, tubuhnya orang kalau semakin tertekan kan tubuhnya menekuk ke dalam ya, gitu ya, menekuk begini, gitu ya, duduknya juga kakinya merapat banget gitu kan, semakin nge-freeze gitu ya. Lalu, nah itu ada yang deketi, kebetulan saya yang deketi gitu ya, saya deketi ternyata ibu itu trauma karena gempanya tuh hampir gempanya sepanjang hari, ya. Jadi bisa sewaktu-waktu gitu ya, bisa hitungan jam, bisa hitungan beberapa jam gitu, bisa hitungan menit begitu. Jadi kakinya itu kaku gitu ya, kakinya itu kaku gitu ya. Nah jadi ibu itu kayak kalau mau melangkah itu berat gitu ya, nge-freeze gitu. Lalu saya bantu gitu ya. Nah setelah di clapping begitu, kemudian tengok tangan kiri, dengan atas bawah, kakinya itu bisa diangkat gitu. Jadi diangkat, lalu rasanya bagaimana? Lebih ringan. Itu satu contoh ya. Kemudian di Palu itu kita juga ketemu warga ya, mungkin skalanya lebih sedikit ya. Waktu itu kita banyak ketemu dengan anak-anak, warga waktu itu juga anak-anak ya, itu sama Mbak Niken. Lalu ke Makassar. Di Makassar itu Mbak Niken sebenarnya punya cerita menarik ya. Ketika di Palu itu ada anak yang trauma, dia melihat neneknya terjepit tanah dan tenggelam, begitu. Jadi itu teringat terus begitu ya. Jadi lalu ada juga anak yang selalu pakai sepatu karena ketika tsunami itu datang gitu ya, tsunami dan gempa bersamaan ya. Saat itu dia punya sepatu baru. Jadi dia ketika gempa itu ya, dia lari bawa sepatu itu. Jadi setelah gempa itu dia pakai sepatu terus ya. Nah, itu salah satu bentuk trauma begitu ya. Nah, itu dibantu Mbak Niken gitu ya, yang individual. Nah, kemudian di Makassar itu ini ditangani Mbak Niken waktu di Makassar. Jadi pengungsi ya. Jadi dari penyintas Palu itu kemudian ada yang mengungsi di Makassar gitu ya. Nah, ketika mengungsi di Makassar itu ditempatkan di pondok di asrama haji. Nah, di asrama haji itu kami masuk tuh diizinkan ya dengan dapat izin dari waktu itu HIMSI Makassar ya. Jadi Himpunan Psikologi Makassar kami izin di sana, kemudian masuk ke apa namanya ya, ke pondok-pondok, ke asrama ya, itu ada gedung-gedung gitu kan, ya lalu kami kumpulkan warga begitu ya, lalu ada sekitar 2-3 gitu ya, karena sudah malam ya, kita datang naik pesawat itu siang gitu ya, kemudian kita datang sore waktu itu sampai malam ya, nah kemudian di salah satu kamar itu ada yang case gitu ya, ada case yang menarik, maka kita tangani individual. Lalu berikutnya kecanduan gadget kita juga pernah kelompok gitu ya, di salah satu SD Islam di Surabaya saya diminta untuk memberi materi ya untuk gadget gitu ya. Nah, kalau untuk anak-anak diberi pengetahuan bahwa nggak baik loh pegang HP terus seharian, nggak baik loh kamu main game seharian gitu, itu agak susah gitu ya. Kita beri pemahaman ya, kita beri pemahaman, tapi untuk mengubah perilaku agak susah. Akhirnya kita pakai teknik CTC. Jadi saya bawa tim itu waktu itu 2 orang ya. Nah, Mbak Risa sama Mbak Lulu. Nah, kemudian kita demonstrasi di depan gitu beberapa anak, kemudian teman-temannya ngikutin gitu ya. Kemudian selesai itu kita tanya. Nah, sekarang kalau ada HP ini gitu ya, ya selalu ada leveling ya atau scaling ya before after ya. Di awal itu suka banget sama gadget itu berapa levelnya ya dari 0 sampai 10. 0 itu nggak suka, 10 suka gitu ya. Kemudian di akhir juga kita tanya gitu ya levelnya berapa gitu ya. Nah, dari leveling itu kita tahu ada penurunan gitu ya. Tapi kita harus cek gitu ya, kita harus cek gitu ya. Seberapa dia itu memang sudah tidak menginginkan gadget atau nggak ada desire gitu, nggak ada desire, kesukaannya menurun begitu ya. Lalu saya tanya, terus sekarang kalau ada HP gitu ya, ini ada HP nih, ibu bawa HP, kamu pengen tahu nggak isinya? Kamu pengen lihat apa? Pengen lihat YouTube apa? Enggak bu, nggak usah. Itu jawaban pertama, gitu ya. Ya oke, mungkin dicurigai itu temporer ya. Tapi saat itu sudah ada perubahan minatnya menjadi berkurang. Lalu yang kedua, terus kamu kalau nggak mainan HP, kalau nggak pegang HP, nggak lihat game, apa yang kamu lakukan? Ya kita kan bisa, nah akhirnya idenya muncul.
Ya kita kan bisa ini, bisa itu, bisa apa. Jadi mereka mencari solusi sendiri atas problem dia yang seharian pegang HP gitu. Kemudian yang ketiga pertanyaannya adalah, terus HP ini harus diapain gitu ketika kamu sudah bermain? Ya HP itu kan punyanya ayahku, punya ibuku gitu ya. Ya, kuberikan saja artinya dia sudah tidak ada kemelekatan gitu. Artinya ini HP-nya orang tuanya, ya kutitipkan orang tuaku atau ku kasih sama ibu gitu. Aku mainan aja gitu. Nah, itu yang pernah saya lakukan sama tim ya. Kemudian yang individual itu saya kalau terkait dengan fobia ada 4 klien ya yang saya tangani. Fobia ini yang sangat apa namanya ya, sangat mengganggu gitu ya. Yang menurut kita itu biasa, tapi buat dia itu jadi mengerikan gitu ya. Jadi luar biasa gitu sensasinya ya, indrawi ya kalau fobia itu ya. Ada 4 tuh. Yang pertama fobia ketinggian gitu ya. Jadi ada mahasiswa saya itu nggak mau naik pesawat gitu ya. Naik lift masih mau ya, gitu. Tapi naik pesawat nggak mau. Kemudian dia sampai keinginannya dia untuk pergi ke Bali gitu ya, atau pergi keluar kota yang harus misalkan ya dia pengen waktu itu dia pengen waktu sangat mepet gitu ya, dia nggak bisa naik pesawat gitu, harus naik kereta gitu. Ya memang waktunya terbuang gitu ya. Nah akhirnya itu bisa turun level dari level takutnya itu saya lupa 9 atau 10 gitu ya. Lalu dia bisa turun 2 atau 3. Terus saya tanya, kenapa kok bertahan di 2? Gitu. Iya Bu, bertahan di 2 itu dalam posisi apa? Saya kalau naik pesawat, mungkin nanti saya berani Bu. Saya sudah merasa tahu harus bagaimana. Apa yang harus kamu lakukan ketika kamu masih di 2 itu? Ternyata dia bilang, saya akan cari tempat duduk ya yang tidak dekat jendela ya biar dia lihat nggak lihat ketinggian. Lalu saya akan diam gitu ya. Saya akan berdoa, saya akan tenang gitu. Nah, jadi nggak di 0 ya. Kalau 0 itu kan nggak takut ketinggian gitu ya. Dia di 2 sampai 3. Kemudian kedua, itu fobia ular. Nah, ini menarik sekali ya. Fobia ular itu mulai dari sangat takut ya, bahkan lebih dari 10 ya, 12 gitu ya. Turun jadi 8, turun jadi 6 gitu ya. Kemudian bertahan di level 6 itu. Malamnya saya tanya, saya WA, Mbak gitu ya. Kalau di Surabaya Mbak itu sister gitu ya. Saudara teman perempuan gitu ya. Mbak, tadi bagaimana setelah terapi? Sekarang sudah di rumah kan? Lalu dia jawab, Bu, heran ya Bu, saya tadi pulang mandi. Biasanya saya kalau mandi itu mesti tengok-tengok. Saya mesti cari gitu ya. Saya lihat sekeliling apakah ada ular. Jadi saking fobianya itu dia waspada terus gitu ya. Rasanya di mana-mana ular. Dan selalu ketika masuk ruang tertutup itu kewaspadaannya lebih tinggi gitu ya. Dan saat itu dia lupa. Nah, itu ya. Efeknya terapi CTC itu bisa membuat lupa. Jadi sensasinya itu hilang gitu. Jadi dia pulang langsung mandi. Biasanya tuh lihat-lihat dulu, ngecek dulu ada ular nggak ya. Padahal itu kan hanya pikiran saja ya. Nah, itu cleansing, hilang. Hilang emosi, hilang pikiran negatif tadi. Atau pikiran yang mengganggu ya. Lalu yang ketiga itu fobia kucing. Kucing yang buat saya lucu ya, buat mungkin beberapa orang juga menyenangkan dan itu biasa gitu. Tapi ada orang yang fobia ular ya, akhirnya dengan cleansing emosi itu dia sampai muntah 2 kali itu di ruang praktek saya ya, karena ada kamar mandi. Nah akhirnya cleansing gitu ya, saya tunjukkan video itu ya sampai muntah 2 kali, kemudian yang ketiga sudah enggak, yang ketiga itu sudah menurun levelnya. Dan yang keempat praktek saya individual itu tripofobia ya. Tahukah tripofobia itu fobia terhadap bentuk yang simetris begitu ya. Jadi bayangkan sarang lebah. Pak Zaini tahu sarang lebah bentuknya kan kotak 6 itu ya. Ya, gitu kan. Nah, heksagonal gitu ya. Ternyata yang similar dengan bentuk itu misalkan paving. Jadi teman saya ya turun dari mobil lihat paving itu langsung merinding gitu ya. Ini langsung bergetar. Nah, itu agak ngeri gitu ya. Nah, kemudian juga gambar polkadot. Gambar polkadot yang lingkaran-lingkaran begitu ya, pola yang sama terulang itu juga ngeri gitu ya. Kemudian yang similar dengan itu ya. Nah, itu juga turun level gitu ya. Nah, ini menarik. Ketika turun level gitu ya, nggak sampai 0 gitu ya. Artinya dia masih punya masih punya sensasi indrawi yang belum hilang gitu ya. Ternyata saya
saya waktu itu kelupaan ngecek akar masalah. Jadi ini buat teman-teman terapis, konselor, perlu cek akar masalah gitu ya. Ternyata root cause-nya adalah dia mengidentifikasi itu, bentuk yang similar itu adalah dari sel kanker. Jadi suatu ketika dia itu melihat bentuk sel kanker yang bentuknya ternyata begitu, yang simetri, yang polanya berulang. Nah, waktu itu saya hanya pada tadi bentuk-bentuk yang similar itu tadi ya, paving gitu ya, kemudian sarang lebah, atau itu bunga lotus itu, ternyata ada yang lebih mendasar dari itu. Akar masalahnya adalah melihat sel kanker. Jadi harusnya saya terapi lagi karena teman-teman saya sudah tidak berjumpa lagi dengan saya ya. Waktu itu dengan kesibukannya, jadi cukup di level itu. Tapi jadi pelajaran buat saya ya, bahwa ternyata akar masalahnya itu di mana. Ternyata tadi bentuk sel kanker itu harus di cleansing. Nah itu yang belum jadi agenda PR buat saya. Nah itu rekan-rekan sharing dari saya, pengalaman saya. Semoga jadi inspirasi buat teman-teman yang akan membantu orang lain. Terima kasih Mbak Nia waktunya. Baik, terima kasih Bu Sofi. Boleh kita berikan aplaus pada Bu Sofi? Iya.